Pemirsa cerita gaplok. Teringatkah Anda akan tragedi pesawat penumpang Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak pada tahun 2012? Bagaimana pesawat tersebut bisa terjatuh? Sukhoi adalah manufaktur pesawat yang lebih biasa memproduksi pesawat tempur daripada pesawat komersial. Pesawat komersial yang kali ini kita bahas adalah Superjet 100 atau biasa disebut SSJ 100. Superjet 100 adalah pesawat penumpang produksi pertama yang diproduksi di Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Pada saat kecelakaan ini terjadi, Sukhoi telah menerima 42 pesanan untuk jenis ini dari Indonesia, 170 secara keseluruhan, dan berencana untuk memproduksi hingga 1000 pesawat. Pesawat ini pun kala itu mendapat pujian dari mantan Presiden Indonesia sekaligus Bapak Dirgantara yaitu Insinyur B.J. Habibie. Pada saat take-off, Superjet 100 diisi 50 orang. Sebanyak 42 orang merupakan para undangan, sedangkan 8 orang lainnya adalah awak pesawat yang diantaranya merupakan warga negara Rusia. Lalu bagaimana pesawat ini bisa jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya? Apakah ada malfungsi atas peralatannya? Atau adakah hal mistis dari gunung tersebut yang tabu untuk dilewati? Menurut catatan resmi dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, jatuhnya pesawat adalah menabrak tebing. Pesawat terbang rendah untuk persiapan mendarat di Bandara Halim dan tiba-tiba terdapat tebing. Dan kenapa bisa menabrak tebing? Apakah tidak ada perhitungan terlebih dahulu? Sebagian warga Jawa Barat ataupun pecinta gunung pasti sudah tidak asing dengan Gunung Salak. Apakah gunung ini terdapat banyak peristiwa mistis? Tentu saja. Banyak terdapat cerita banyak pendaki yang hilang di gunung tersebut yang sampai saat ini tidak diketemukan, banyak pula yang percaya supranatural bahwa tempat ini adalah tempat pembuangan jin, terutama dari kota-kota di sekitarnya. Fakta bahwa di kaki gunung tersebut tempat berdirinya kerajaan kuno, baik Tarumanegara maupun Pajajaran menambah mistis dari daerah tersebut. Di kaki gunung tersebut terdapat beberapa bukit yang disebut Maduhur. Apakah Maduhur itu? Mungkinkah Maduhur yang menjadi penyebab sebenarnya jatuhnya pesawat seperti yang diceritakan sebelumnya? Jadi yang disebut Maduhur adalah tempat pesugihan, orang-orang Sunda zaman dahulu meletakkan sesajian di bukit tersebut apapun acaranya. Baik hajatan ataupun lahiran dan macam-macam. Ketika ada hajatan, cukup letakkan sesajen dan pada acara nikahan akan ada muncul suara gamelan dari arah bukit yang bergema sampai ke tempat hajatan. Mistik? Tapi begitulah adanya cerita dari kakek nenek zaman dahulu. Dan yang lebih mencengangkan adalah cerita bahwa tidak ada makhluk atau benda yang dapat terbang di atas bukit tersebut. Apabila burung tersebut terbang maka dengan sendirinya akan jatuh dan tewas. Bukit ini sendiri tidak besar, mungkin seukuran 3 kali lapangan bola dengan tinggi mencapai 4-5 meter. Dan bukit ini hanya ditumbuhi rerumputan dan alang-alang dengan sekelilingnya terdapat hutan bambu. Tapi yang menjadi perhatian dari bukit ini adalah para penghuninya, bagaimana bukit ini bisa membuat burung yang terbang di atasnya jatuh dan tewas tergeletak di tanah apabila tidak ada penghuninya. Zaman dahulu 1 kilometer dari bukit tersebut adalah benteng Belanda, ada tempat amunisi dan lonceng cukup besar di sana. Sampai sekarang menara tempat lonceng tersebut masih ada. Dekat bukit tersebut juga ada perkampungan yang terdiri dari beberapa rumah. Tapi yang menariknya perkampungan tersebut adalah penghuninya masyarakat keturunan Tionghoa. Mereka berdagang setiap hari Jumat sehingga menciptakan pasar Jumat di daerah itu. Lebih ke dalam terdapat para masyarakat yang melawan penjajahan Belanda, yang anehnya menurut cerita zaman dahulu, meskipun tempatnya dekat dengan benteng mereka tak pernah tertangkap. Para pejuang seringkali menyusup ke dalam benteng untuk mencuri persenjataan dan kembali ke perkampungan. Dan yang lebih lucu lagi adalah mereka tidak mengetahui perkampungan mereka di mana, padahal kampung itu tepat di depan mata mereka. Yang Belanda lihat kampung itu adalah hutan, tidak ada satupun bangunan berdiri di situ. Eji, hilang tua masih pitung. Kalau ngerampok jangan pakai nama orang dong. Gua tembak ucusnya berantakan. Kembali lagi ke Maduhur, datangnya pendatang dari Tionghoa itu menyebabkan adanya pasar yang berlangsung pada hari Jumat. Ketika roda ekonomi berputar, tentu saja berdatangan orang dari berbagai daerah untuk berdagang ataupun untuk mengunjungi tempat yang dirasa akan memberikan mereka peluang untuk hidup yang lebih baik. Dari awalnya hanya hari Jumat, pasar berkembang menjadi 2 hari seminggu. Orang-orang dari luar daerah yang merasa bahwa ini adalah peluang, mencoba untuk mencari cara untuk tinggal di kawasan tersebut.
Akhirnya mereka mulai menetap di daerah tersebut dan membangun rumah-rumah semi-permanen, dan tujuan awalnya adalah untuk berdagang. Sampai pada awal tahun 70-an, akhirnya pasar tersebut berjalan setiap hari. Makin banyak orang berdagang dan menetap di dekat Maduhur. Hutan bambu hilang dan terdapat bukit dapat dilihat langsung dari arah pasar. Warga masih meletakkan sesajen, tapi makin kesini makin jarang. Ada warga yang mencoba untuk menyuguhkan sesajen untuk acara hajatan, tapi suara gamelan yang ditunggu-tunggu tidak muncul. Warga pendatang meragukan keabsahan dari legenda Bukit Maduhur sehingga tidak pernah meletakkan sesajen lagi. Hanya penghuni yang sudah lama dan juru kunci yang masih sering untuk meletakkan sesajen di bukit tersebut. Sampai pada akhirnya di tahun 70-an, hujan besar dan petir mengkilat terjadi dalam beberapa hari. Hujan ini juga menyebabkan banjir sepunggung di daerah bawah pasar tersebut. Di tengah hujan dan petir mengkilat, sang juru kunci melihat ke arah bukit dan melihat keanehan yang ada daerah bukit. Dia pun berjalan ke arah bukit dan naik ke atas bukit, dan tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang bertudung dan berjubah putih dan menaiki kuda. Pemimpin dari orang-orang tersebut berkata kepada sang juru kunci, bahwa kami akan meninggalkan bukit ini untuk pindah ke atas gunung, dikarenakan tempat ini sudah terlalu ramai oleh makhluk fana. Lalu pemimpin itu berkata bahwa sang juru kunci sudah terlalu lama mengabdi di situ, maka galilah bukit tersebut dan ambillah bebatuan yang ada di bukit tersebut untuk dijual. Lalu orang-orang berjubah putih itu pamit dan pergi ke arah Gunung Salak, tempat yang masih sepi pada saat itu dan mulai menetap di sana. Hujan pun berhenti keesokan harinya dan sang penjuru kunci masih merasa kaget tidak dapat mencerna kejadian yang dia alami di malam sebelumnya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa aura mistis di bukit tersebut benar-benar menghilang. Dia melihat burung melintasi bukit tersebut. Maka akhirnya dia pun mengambil balancang untuk mulai menggali bukit tersebut dan mengambil batu-batu untuk kemudian dijual. Bukit itu pun menjadi rata dengan tanah. Hanya saja sang juru kunci masih menyisakan sisa satu besar yang sekarang masih ada dan menempel di tanah, sebagai pengingat untuk warga-warga di sekitarnya. Bahwa di tempat inilah Bukit Maduhur pernah ada. Sisa batu ini masih ada sampai sekarang dan ditumbuhi lumut. Anda mungkin akan menyadari apabila Anda lewat batu ini seperti Anda lewat kuburan di tempat yang sepi, padahal tempat ini adalah pemukiman yang padat penduduk. Lalu apa hubungannya dengan jatuhnya pesawat pada tahun 2012? Jadi yang harus diperjelas adalah pesawat tersebut adalah pesawat generasi terbaru pada masa itu, dengan sistem radar canggih. Dan itu adalah penerbangan kedua. Penerbangan pertama berhasil melaju dengan mulus. Penerbangan kedua ketika pulang ke Bandara Halim Perdana Kusuma, pesawat itu terjatuh di daerah Gunung Salak. Laporan KNKT menyebutkan bahwa tidak ada kerusakan fungsi dari pesawat sebelum terjatuh, dan pesawat tersebut resmi menabrak tebing. Kurangnya pengetahuan akan medan menyebabkan pesawat tersebut menabrak tebing. Tapi bukankah ada radar canggih dan itu adalah penerbangan kedua di mana penerbangan pertama berjalan mulus, meskipun berbeda pilot jalur itu telah dilalui dan sudah terbukti aman untuk dilalui. Lalu kenapa bisa jatuh? Dari kotak hitam disebutkan bahwa sang pilot mengatakan kenapa tiba-tiba ada tebing. Dari kejadian tersebut mengingatkan akan legenda Maduhur yang pindah ke Gunung Salak. Apakah pesawat tersebut terbang rendah di atas tempat penghuni Maduhur di Gunung Salak? Atau murni kesalahan pilot yang tidak mengetahui medan? Agak cukup sulit juga untuk menyebutkan tidak mengetahui medan, karena pastinya untuk kedirgantaraan bangsa besar seperti Rusia, dan flight demo yang mempertaruhkan satu bangsa, pasti akan memakan waktu lama dan detail untuk persiapan terbangnya. Baik itu peralatan elektronik di dalam pesawat maupun jalur terbang dan medan yang akan dilalui. Bagaimana menurut Anda? Apapun hasil kesimpulannya, mari kita berdoa untuk korban jatuhnya pesawat dan mendoakan semoga husnul khotimah. Dan sekali lagi, Anda dapat tidak mempercayai mistis, tapi jangan meremehkannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, jangan lupa like dan subscribe.